Wa kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kaman munfasilan fil af'ali. Wa kaunu ghairillah ya. Selain Allah itu punya perbuatan, itu namanya adalah kam munfasil, perbuatan orang lain yang bukan perbuatan Allah. Berarti namanya kam munfasil. Fil af'al, kam munfasil, kam yang terpisah di dalam perbuatan. Fal wahdaniyatu lil al wajibatu lahu ta'ala nafat al kumumal khamsatal mustahilata. Jadi sifat wahdaniyat yang pasti menjadi sifat Allah Ta'ala itu memberantas, menghapus, menghilangkan semua macam kam yang 5 yang mustahil itu. Fal kamul muttasil bidzati tarakkubuha min ajza'in. Kam muttasil, kam yang langsung di zat Allah, itu adalah zat Allah tersusun dari beberapa bagian, ada kepala, ada tangan, ada dada, ada perut. Wal kamul munfasil biha yakuna laha dzatun tushbihuha. Kam munfasil dalam zat, jadi berbilangan yang terpisah dalam zat ialah ada zat lain selain Allah yang sama dengan zat Allah. itu yang dinafikan juga. Wal kalamul muttasil bi sifati ayyakuna lahu ta'ala qudratani masalan. Kam muttasil di dalam sifat ialah ketika diandaikan Allah itu punya 2 qudrat misalnya, atau punya 2 iradat. Itu mustahil. Wahdaniyat Allah 1 qudratnya, 1 ilmunya. Wal kamul munfasilu fiha ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Sedangkan kam munfasil dalam sifat-sifat, bagaimana gambarannya? Ialah selain Allah punya sifat yang seperti sifatnya Allah. Itu mustahil juga. Wal kamul munfasil fil af'ali ayakuna li ghairi ta'ala fi'lun. Kam secara terpisah, berbilangan terpisah tapi dalam perbuatan ialah digambarkan selain Allah punya perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Kita ke dalamnya ya. Wa akhadatil mu'tazilatu min isnadil amali lil ibadi fi qouli ta'ala ta'maluna wa nahwihi annal abda yakhluqu af'alahul ikhtiyariyata. Aliran Mu'tazilah dari penyandaran perbuatan itu pada hamba dalam firman Allah Ta'ala ta'malun, yang kalian berbuat, berarti ada perbuatan kalian, berarti bukan Allah, perbuatan kalian. Sebab kata Allah ta'malun, yang perbuatan kalian. Dan ayat-ayat jenis itu mereka menyimpulkan bahwa hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Perbuatan ikhtiar mereka sendiri itu bukan perbuatan Allah, tapi hamba itu. Dari ayat ta'malun, yang kalian kerjakan, berarti kalian punya pekerjaan, itu bukan pekerjaan Allah, kata Mu'tazilah. Wa raddahu Sa'du bi anna dzalika jahlun minhum bi mahallin nisa'i bainana wa bainahum alladhi huwa al ma'na al hasilu bil masdar lal ma'na al masdariyu alladhi usnida lil ibadi bima dzukira. Li'annahu la yahtaju li fa'ilin idh wa amrun i'tibariyun la yata'allaqu bihi khalqun ila intaha. Uraian orang-orang Mu'tazilah dari ayat itu dibantah oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Bantahannya begini, bahwa uraian seperti itu adalah kebodohan orang-orang Mu'tazilah. Poin yang disengketakan, mahallin niza, poin yang disengketakan itu mereka tidak tahu. Yang debatable antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah, mereka tidak tahu sampai uraiannya seperti itu. Apa itu? Poin yang diperdebatkan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah itu adalah makna yang terjadi oleh masdar atau perbuatan
yang terjadi oleh masdar, bukan makna masdarnya. Yang mana makna masdar, pengertian masdar itu disandarkan kepada hamba dalam hal yang disebut di atas, yaitu dalam hal perbuatan itu. Perbuatan kalian semua, perbuatan kalian semua, bukan masdarnya. Perbuatan itu yang dibahas antara ahli sunnah dan mu'tazilah, tetapi arahnya logika mu'tazilah makna masdarinya, bukan makna yang ditimbulkan oleh masdar. Kenapa yang diperdebatkan itu antara ahli sunnah wal jamaah bukan makna masdarnya, tetapi makna yang ditimbulkan oleh masdar? Karena makna masdarnya itu tidak butuh pelaku. Jadi dorbun, sebuah pemukulan. Lain dengan dorbu Zaidin, pemukulan Zaid. Beda. Dorbun, ad-dorbu dengan dorbu Zaidin, pemukulan Zaid. Lah, kok yang diurai oleh Mu'tazilah dorbunnya saja, bukan dorbu Zaidin. Sebab apa? Sebab makna masdar, perbuatan masdar itu adalah sesuatu yang tinjauan saja. Tidak ada faktanya, tidak ada hubungannya dengan penciptaan. Makna masdar itu urusannya dengan nahwu. Tinjauannya bahwa pemukulan itu adalah begini-begini. Lain dengan pemukulan Zaid, pemukulan Ahmad, pemukulan Bakar, beda. Kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, padahal yang diperdebatkan itu adalah perbuatan hambanya yang terjadi oleh masdar, itu yang diciptakan oleh Allah. Wa muhassaluhu adamut taslimi annal musnada lil ibadi fima dzikra wa al ma'nal hasilu bil masdar alladhi huwa mahallun niza wa innama huwa al ma'nal masdariyyu. Kesimpulannya, muhassil itu kesimpulan dari bantahan Imam Sa'duddin At-Taftazani bahwa beliau tidak terima, tidak idem bahwa yang disandarkan, perbuatan yang disandarkan pada hamba Allah dalam ayat tersebut adalah makna masdar, makna yang ditimbulkan oleh masdar, yang mana itulah yang diperdebatkan. Tetapi yang disandarkan kepada hamba itu adalah makna masdarnya, makna perbuatannya. Kalau perbuatannya tetap Allah yang menciptakan, makna masdarnya ya sandarannya kepada hamba. Walladhi yufhamu min kalami Sanusi fi Syarhil Kubra taslimu dzalika walakin isnaduhu lil ibadi innama huwa ala sabil kasbi wa ta'alluqi ma'a kaunihi musnadan lillahi ta'ala ala sabil khalqi wal ikhtira'i afadahu Syekh Yahya. Kemudian pengertian yang dipaham dari penjelasan Imam Sanusi di kitab Syarah Kubra ialah beliau idem dengan uraian Mu'tazilah itu. Tetapi perbuatan itu disandarkan pada hamba itu adalah metodenya metode kasab atau ta'alluq, metode berkaitan saja. Berkaitannya adalah hamba, tapi penciptanya adalah Allah. Kaitannya perbuatan itu ya dengan hamba, tetapi penciptanya adalah Allah. Ala sabil khalqi wal ikhtira, penciptaannya adalah Allah. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Yahya. Qauluhu kaunu ghairillahi ta'ala lahu fi'lun akhir bi tasamuhun kama marrah. Jadi redaksi kaunu ghairillahi lahu fi'lun dan seterusnya itu ada unsur majaz sebagaimana yang sudah diterangkan. Wa qulu wa yusamma kamman munfasilan fil af'ali yusamma ya. Wa ammal kamul muttasilu fiha faqad taqaddamal kalamu alaihi. Adapun kam muttasil, akam yang bersambung dengan Allah dalam perbuatan, yaitu sudah dibahas.
Fal wahdaniyatu ila akhirih mufarra'un ala qawlihi wa ma'na qawlillahi ta'ala wahidan ila akhirih. Wa huwa tafri'un wa huwa tafri'u mujmalin bi khilafi ma taqaddama fa huwa tafri'u mufassalin illa annahu lam ya'ti bi tafri'il salah ya. Oh tafri'un mujmalun bi khilafi ma taqaddama fa huwa tafri'un mufassalun illa annahu lam ya'ti bi tafri'il mufassal fi wahdaniyatil af'al la'allahu li ilmihi min sabiqihi. Jadi kata-kata beliau fal wahdaniyatu dan seterusnya itu adalah mengembangkan kata-kata beliau makna kaunillahi ta'ala wahidan dan seterusnya. Jadi fal wahdaniyatu dan seterusnya itu adalah pengembangan yang secara garis-garis besar. Lain dengan yang di keterangan yang lalu itu adalah pengembangan yang secara terperinci. Akan tetapi beliau Imam Fudhali tidak menerangkan tafri' mufassal di wahdaniyatul af'al. Kenapa tidak? Mungkin saja karena sudah maklum dari keterangan sebelumnya. Fal kamul muttasil ila akhirih mufarra'un ala qawlihi wa tarkib yusamma ma'a nadhirihi bima ba'dahu. Fal kamul muttasil dan seterusnya itu adalah diperluaskan, dikembangkan dari kata-kata beliau wa tarkib yusamma dan seterusnya. Dan sejenis itu di keterangan yang setelahnya. Qauluhu ayyakuna laha dzatun ila akhirih ja'alahu fi mamra nafsal musyabahati wa huna wujuda dzatin tushbihu dzata maulana subhanahu wa ta'ala wa la'allahu asyara ila sihhat ayyurada bihi kullun minhuma. Kata-kata beliau ayyakuna laha dzatun dan seterusnya itu oleh beliau pengarang Kifayatul Awam di keterangan yang sudah lalu itu oleh beliau dijadikan sebagai persamaannya, persamaan itu sendiri. Sedangkan di sini ayakun al-dzatun itu beliau jadikan sebagai adanya zat yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah itu bisa jadi beliau mengisyaratkan pada kebolehannya. Satu boleh-boleh saja. Kedua-duanya dimaksudkan di sini. Jadi nafsul musyabahah iya, wujudu dzatin tushbihu dzata maulana iya juga bisa sama-sama bisanya. Qauluhu yakuna ilahu ila akhir. Ja'alahu bima taqaddama at-ta'addudah wa huwa qaribun mimma huna. Kata-kata beliau ayakuna lahu dan seterusnya itu di keterangan sebelumnya oleh beliau Imam Fudhali dibuat sebagai ta'addud berbilangan. Penjelasan ini adalah hampir sama. Penjelasan yang keterangan yang sudah lalu itu hampir sama dengan penjelasan yang di sini. Masalan ay au iradatani au ilmani wa hakadha. Wa yusu ij'ala raji'an lil adad aidan. Kata-kata masalan itu maksudnya adalah misalnya Allah punya dua sifat iradat, dua sifat ilmu dan seterusnya. Dan bisa-bisa saja kata-kata masalan itu kembalinya kepada adad jumlah itu ya. Juga hadhil gumumu hadhil ibaratu mustaghnan anha bima marrah min qawli fal wahdaniyatu al wajibatu la ta'ala nafatil gumuma ila akhirih. Kata-kata beliau wahadil kumumu dan seterusnya redasi ini susunan bahasa ini sudah tidak dibutuhkan, cukup dengan penjelasan yang sudah lalu, yaitu beliau mengatakan fal wahdaniyatu al wajibatu ta'ala nafatil kumum di keterangan yang kemarin sudah cukup dengan itu. Qalu intafat bil wahdaniyati ay biwasitati syumuliha al wahdan li wahdaniyati kullin min sifati wa min dzati sifati wal af'ali. Beliau kata-kata beliau intafat bil wahdaniyati dan seterusnya itu artinya dengan perantara wahdaniyat itu memasukkan wahdaniyat dzat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat af'al.
wahdaniyat af'al. Kemudian Allah alam.